Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya Intan Kusumawati, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tema Demokrasi Indonesia. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini bermanfaat. Kita mulai dari demokrasi Indonesia. Kompetensi dasar pada perkuliahan ini adalah A. Menganalisis makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. B. Mengemukakan hakikat demokrasi Indonesia. Dalam hal ini adalah demokrasi Pancasila. C. Menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. D. Mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Kajiannya, sub pokok kajian. A. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. B. Demokrasi Indonesia, demokrasi Pancasila. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Model pembelajaran. Pembelajaran tentang demokrasi dapat diawali dengan melakukan kajian literatur, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan kunci, menemukan kata-kata penting, dan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, lalu dipresentasikan, berbicara di depan publik dengan topik pentingnya pendidikan demokrasi bagi kaula muda. Konsep pembahasan. Pembahasan kali ini difokuskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Konsep demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan bentukan dari dua kata, yaitu demos, rakyat, dan kratein, kekuasaan atau kedaulatan. Perpaduan dua kata ini membentuk kata demokrasi yang kemudian memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan dari rakyat, government of the people, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Kita lanjutkan. Apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat, para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas hanyalah salah satu contoh pengertian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa there is no democratic theory, there are only democratic theories. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Hendra Nur Cahyo 2006 halaman 71. Demokrasi. Berdasarkan banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani kuno. Tepatnya di negara kota, Polis Athena pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota.
polis seperti Athena, Makedonia, dan Sparta. Pada tahun 508 sebelum Masehi, seorang warga Athena yaitu Cleisthenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena, Magnus Suseno, tahun 1997 halaman 100. Cleisthenes membagi para warga Yunani yang pada saat itu berjumlah sekitar 300 jiwa ke dalam beberapa suku. Masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibahas 1 tahun dan seseorang dibatasi hanya 2 kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru ini disebut demokratia. Istilah demokratia sendiri dikemukakan oleh sejarawan Herodotus 490 sampai 420 sebelum Masehi untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembaharuan Cleisthenes tersebut. Sistem demokratia Athena akhirnya diambil alih oleh bangsa polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi. Sejak saat itu, demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya, Eropa memasuki abad ke-8. Gagasan demokrasi. Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa, terutama setelah kemunculan konsep nation state pada abad 17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes 1582 sampai 1679, John Locke 1632 sampai 1704, Montesquieu tahun 1689 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778 yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Aidul Fitri Syada Az-Zahri tahun 2005 halaman 2. Pada kurun waktu itu berkembang ide sekularisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasarkan sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern. Demokrasi. Apa demokrasi sesungguhnya? Apa itu demokrasi sesungguhnya? Demokrasi. Memang tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat, semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan. E.F. Saifullah Fatah tahun 1994 halaman 5. Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah. Misalnya, Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisan Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi, demokrasi adalah satu dari 3 bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani, oligarki, dan mobokrasi atau oklokrasi. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi atau oklokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak pernah paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintah itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kaos. Ya, jadi satu orang baik monarki, sedangkan yang buruk tirani. Sedikit orang aristokrasi. Kalau buruk oligarki, sedangkan kalau pemerintahan yang banyak orang, yang baik adalah demokrasi, sedangkan yang buruk adalah mobokrasi. Aristoteles dalam tulisannya Politics mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebut good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi, berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedangkan yang baik disebutnya politi atau politia. Lingkaran Polybius. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalunya, diantaranya Polybius. Hanya saja menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politia, tetapi demokrasi. Bentuk pemerintahannya adalah mobokrasi atau pemerintahan yang kaustik. Jadi Polybius lebih sejalan dengan pendapatnya Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama lingkaran Polybius, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dan yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali, dan seterusnya. Dengan demikian, teori Polybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi suatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan yang kehendak rakyat. Pemaknaan demokrasi. Sampai saat ini pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hawk mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa. Tim ACEUIN 2003 halaman 110. Menurut International Commission for Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Dalam Maryam Budi Harjo 2008 halaman 116 sampai 117. Josorensen tahun 2003 halaman 1 secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. 2. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Niccolo Machiavelli tahun 1467 sampai 1527. Ia menyatakan bahwa negara lo Stato dalam hal ini merupakan hal yang pokok atau genus yang sedang
Spesiesnya adalah republik, respublika, dan monarki, principati. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Apabila penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Kebebasan politik. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sarjana yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B. Mayo dalam Merriam-Webster tahun 2008 halaman 117, yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini disebut sebagai prinsip non-demokrasi, yaitu sebagai berikut. A. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif jadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan atau power. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. D. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. F. Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah. Atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan. G. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya H. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. I. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Walaupun ada pers, maka pers tersebut sangat dibatasi. J. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. K. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa. L. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruhan wilayah kehidupan bermasyarakat. M. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. N. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan menggunakan paksaan. O. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu. Misalnya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut, dan P. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Samuel Huntington pada tahun 1997 halaman 6-7 menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua, yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil, jujur dan adil.
Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suaranya. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Carter dan Harsh dalam Ramlan Subarti tahun 1999 halaman 221 menggolongkan macam-macam sistem politik berdasarkan pada kriteria siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Berdasarkan ini maka ada sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter, dan sistem politik liberal. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau sekelompok kecil orang, maka sistem politik itu disebut pemerintahan dari atas atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik itu disebut demokrasi. Kemudian, apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya menyakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkannya beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah, dan apabila kehidupan masyarakat terjamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim itu disebut liberal. Masih dalam Raman Surbakti tahun 1999 halaman 222 sampai 232. Sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis sistem politik tersebut, dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang. Macam-macam sistem politik tersebut dibedakan dengan 5 kriteria, yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu, sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi, individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama. Sistem politik demokrasi menekankan pemenuhan kebutuhan material kepada massa dan dalam masyarakat. Negara menerapkan individualisme. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan-tujuan moral dan material. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan material yang tampaknya lebih menonjol. Pendapat lain dikemukakan oleh Ari Budiman tahun 1996 halaman 38 bahwa hanya ada 2 kutub variasi sistem politik, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. Sukarna dalam buku Versus Kediktatoran tahun 1981 juga membedakan adanya sistem politik demokrasi dan kediktatoran. Pada intinya adalah demokrasi telah dipahami sebagai sistem politik yang dilawankan dengan sistem politik non-demokrasi, sebagaimana pendapat Samuel Huntington. Prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi. Ukuran yang membedakannya adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Sukarna tahun 1981 halaman 4-5 mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. A.
Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. B. Pemerintahan konstitusional. C. Pemerintahan berdasarkan hukum. D. Pemerintahan mayoritas. E. Pemerintahan dengan diskusi. A. Pemilihan umum yang bebas. G. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. H. Manajemen yang terbuka. Selanjutnya, I. Pers yang bebas. J. Pengakuan terhadap hak minoritas. K. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. L. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. M. Pengawasan terhadap administrasi negara. N. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. O. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. P. Penempatan pejabat pemerintah dengan merit system bukan poll system. Q. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi. R. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. S. Konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. T. Prinsip persetujuan. 3. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggaraan negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCE UIN tahun 2003 halaman 112 menyebutkan demokrasi sebagai pandangan hidup bahwa demokrasi tidak datang dengan sendirinya dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial, dan bentuk konkret dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. John Dewey Jamroni tahun 2001 halaman 31 menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurkholis Majid, Tin ICCE UIN tahun 2003 halaman 113 menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono tahun 1991 halaman 227, demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup. Demokrasi in Philosophy dalam Sri Sumantri tahun 1974. Demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup, di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakat yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Dalam Muhammad Hatta tahun 1966 halaman 9 juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi. Jika demokrasi merupakan nilai-nilai yang dihayati dan dibudayakan dalam kehidupan sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo tahun 2008 halaman 118 sampai halaman 119 mengidentifikasi ada 8 nilai demokrasi, yaitu yang pertama, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. 2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis. 3.
pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. 6. Penegakan keadilan. 7. Memajukan ilmu pengetahuan. Dan 8. Pengakuan penghormatan atas kebebasan. Rusli Karim tahun 1996 menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis yang meliputi 1. Inisiatif, 2. Disposisi resiprositas, 3. Toleransi, 4. Kecintaan terhadap keterbukaan, 5. Komitmen, 6. Tanggung jawab, serta 7. Kerjasama keterhubungan. Zamroni tahun 2001 halaman 32 menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu 1. Toleransi, 2. Kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, 3. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat, 4. Terbuka dalam berkomunikasi, 5. Menjunjung nilai dan martabat manusia, 6. Percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, 7. Saling menghargai, 8. Mampu mengekang diri, 9. Kebersamaan, dan 10. Keseimbangan. Nurcholis Majid, tim ACCE UIN 2003 halaman 113 menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 norma, yaitu yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme, 2. Musyawarah, 3. Pertimbangan moral, 4. Permufakatan yang jujur dan sehat, 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi, 6. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat masing-masing, dan 7. Pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan atau persamaan. Yang kedua, kesamaan. 3. Kedaulatan suara rakyat. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi, indikator demokrasi, dan motivasi kita hari ini. Yang pertama adalah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Jika kita mengungkapkan kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Soekarno tahun 1981, menunjukkan pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert Dahl, Zamroni tahun 2011 halaman 15 yang menyatakan terdapat 2 dimensi utama demokrasi, yakni 1. Kompetensi yang bebas di antara para kandidat dan partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan 2 prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki 2 ciri utama, yakni keadilan, equality, dan kebebasan atau freedom. Magnis Suseno, Frans Magis Suseno tahun 1997 halaman 58 menyatakan bahwa berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni 1. Negara hukum, 2. Pemerintahan berdasarkan di bawah kontrol nyata masyarakat, 3. Pemilihan umum yang bebas, 4. Prinsip mayoritas, dan 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Hendra Nur Cahyo tahun 2006 halaman 74-75 merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua kategori nilai tersebut, baik substansial dan prosedural, sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut yakni yang pertama, kebebasan.
Kedua, kesamaan. Dan tiga, kedaulatan suara masyarakat atau rakyat. Menurut Mas Wadi Rauf, pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Mas Wadi Rauf tahun 1997 halaman 14 bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama. Demokrasi yakni kebebasan persamaan atau freedom, equality, dan kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Kebebasan atau persamaan atau freedom, equality. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberikan tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-hak sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan. Kedaulatan rakyat. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi untuk semuanya. Kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat oleh atau adalah kehendak rakyat dan kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk. Pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dan kedua, yang lebih buruk, kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Sementara itu, Asian People Assembly mendaftar sejumlah prinsip dasar demokrasi yang diterima sebagai seperangkat aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara. Terlepas dari banyak perdebatan reotik antara demokrasi universal dan partikular antara konsep barat dan timur atau cara Asia atau ASEAN, dan berbagai macam kata sifat yang tercantum di depan definisi demokrasi saat digunakan untuk menggambarkan karakteristik demokratis sebuah negara seperti semi-demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan lain-lain. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. 1. Partisipasi. 2. Inklusif. 3. Representasi. 4. Transparansi. 5. Akuntabilitas. 6. Responsif. 7. Kompetensi yang bebas dan adil dan solidaritas. Dijadikan dasar dari perkembangan institusional dalam proses demokrasi. Christine Susana Chin, 2005 halaman 11 dan 18. Yang pertama, nilai partisipasi atau participation. Pengertian partisipasi perihal turut berperan serta di suatu kegiatan atau keikutsertaan peran serta menurut KBBI. Nah, selanjutnya partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dan partisipasi pengertiannya adalah peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik.
Partisipasi adalah elemen penting dalam pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berupa mencoblos dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses kebijakan, baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain. Tetapi, semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis dan masyarakat atau warganya memiliki kapasitas dan sumber-sumber daya yang layak untuk berpartisipasi, dan pemerintahan telah menyediakan jalur-jalur dan institusi-institusi politik di mana melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi. Yang kedua, nilai inklusivitas. Inklusivitas atau pelibatan atau inclusion, setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain, setiap individu diperlukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa adanya kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status dan pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka atau stereotip terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga mengelola kebersamaan tersebut tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika peroleh hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status dan pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka atau stereotip. 3. Nilai perwakilan. Nilai perwakilan atau representasi atau representation, dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintah tidak bisa dilakukan secara absolut, mengingat keterbatasan waktu dan ruang. Jalur yang paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi atau perwakilan. Mereka yang telah mendapat mandat untuk menjalankan aspirasi populer harus mampu mewakili konstitusi mereka. Institusi-institusi harus pula mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili arus utama dari opini publik. 4. Nilai transparansi. Nilai transparansi atau transparency, karena demokrasi berarti bahwa institusi-institusi publik mendapat otoritas mereka dari masyarakat. Maka harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal institusi-institusi politik tersebut. Masyarakat atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja dan kerja institusi-institusi tersebut. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kinerja dan kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik dan media massa. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Betham. Dalam membuat indikator demokrasi, Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat, rule of the people, secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol popular control, dan faktor kesetaraan politik, political equality. Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut,
harus diperhatikan. Dalam Christine Susana Chin 2005 halaman 11 sampai 13, halaman 19 sampai 21. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. A Guaranteed Framework of Equal Citizen Right. Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama terdiri dari 2 tema, yaitu 1. Kewarganegaraan yang setara, common citizenship, dan 2. Hak-hak sipil dan politik, civil and political right. Komponen kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan accountable, institution of representative and accountable government. Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintahan dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilu yang bebas dan adil, free and fair election. 2. Partai politik yang demokratis, democratic political party. 3. Hubungan sipil-militer, civil military relation. 4. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah, governmental transparency and accountability. 5. Supremasi hukum, rule of law. And 6. Desentralisasi atau decentralization. Komponen ketiga adalah masyarakat yang demokratis atau civil or democratic society. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen ketiga menyakup 2 tema, yaitu yang pertama media yang independen dan bebas, independent and free media, dan 2. Partisipasi populer atau popular participation. Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, institusional, dan kinerja atau performance. Dimensi legal untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. Dimensi institusional menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Dimensi kinerja mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam 2 sistem sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut diharapkan dapat menjadi semacam petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi. Kata motivasi hari ini. Keluarlah dari zona nyaman. Awal terpaksa menjadi biasa, hasilnya luar biasa. Berhentilah mencari alasan mengapa kita gagal. Mulailah mencari alasan mengapa kita harus sukses. Maka itu kita harus sukses. Raih dan kejar cita-citamu. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi.
Cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Wilson Kennedy. Thank you very much. See you later. Watching Intan Edu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Demikian materi tentang demokrasi Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali esok hari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.